Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita yang tadi teori dan sudah kita instalasi AI-nya dan sekarang kita coba praktikkan untuk pembuatan use case dengan menggunakan AI yang sudah terinstall ya. Nah, namun pada saat sebelum membuat desainnya, ya terlebih dahulu kita melakukan analisis requirement dulu ya untuk sistem apa sih yang akan kita modelkan untuk use case-nya ya. Nah, silakan buat catatan dulu ya. Ini misalnya pertama kasusnya ya, kasus tentang sistem KRS ya, sistem KRS. Kemudian yang kedua, aktor yang terlibat ya. Di situ ada mahasiswa ya. Ini mungkin saya rasa kasusnya sudah sering ada berinteraksi ya kalau setiap semester ya. Jadi mungkin saya langsung saja ya. Nanti bisa dikomentari atau disanggah kalau ada yang berbeda ya. Mahasiswa, ada dosen PA, kemudian ada ketua program studi atau prodi, lalu ada akademik yang memvalidasi secara menyeluruh atau tempat mobile yang bagian pelayanan sistemnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada fiturnya ya. Fiturnya untuk pertama dari mahasiswa ya, itu harus ada login, update profil, terus update password ya, password, KRS, dan cetak KRS ya. Lalu untuk yang dosen PA, ya itu dia hanya validasi ya, atau persetujuan KRS ya. Kemudian yang ke Kaprodi ya, yang Kaprodi juga hanya validasi KRS, kemudian untuk yang akademik ya, manajemen manajemen data ini yang saya maksud itu curhat ya, create, update, delete ya. Nah, yang Java yaitu adalah ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah ya. Kemudian ada cetak KRS ya. Nah, kemudian ini aja ya, untuk saya simpan dulu untuk analisisnya. Saya simpan dulu pakai ya, pakai AI namanya bisa use ya. Untuk nama bebas ya, yang penting bukan use case diagram ya. Jadi saya simpan. Nah, setelah itu baru saya buka AI-nya ya, AI ya, saya jalankan. Oke, kita tunggu sebentar, masih proses pembukaan ya. Oke, nah ini sudah masuk ya. Nah, sekarang pertama saya ini kan sudah terinstalasi asumsinya. Dan saya mau buat projectnya dulu, ke file, new project ya. Nah, projectnya saya buat project UML namanya
project UML terserah coba UML atau PDK apa boleh ya. Misalnya project UML, oke. Nah setelah itu di project browsernya, nah setelah buat projectnya itu bisa Anda pilih apa namanya ya. Eh, Kalau package-nya yang kita pilih ekstensinya apa ya? Apakah use case atau domain model bisa kita pilih ya. Yang kita pilihnya ya use case saja ya. Nah, tinggal kita oke ya. Oke, datanya. Nah, itu sudah, nah ini sudah ada namanya ya, modelnya sudah muncul use case ya. Nah, ini kita ganti, kita rename aja boleh ya. Yang namanya kontrol tombol F2 use case diagram ya biar pas ya. Nah, lalu kemudian setelah di rename diantar ya. Nah, kemudian untuk mulai bekerjanya tinggal klik aja use case diagramnya. Nah, nanti use case-nya sudah muncul di toolbox icon-iconnya. Nah, ini lembar kerjanya. Ya, kalau mau piano berarti Anda buat uh, page baru ya. Bagian lainnya berarti di sini dibuat ya. Tapi kalau ini Anda backup, hapus saja yang ini, Ctrl A, oke, dihapus. Nah, baru buat di sini. Nah, untuk pembuatannya tinggal mendrag notasi yang di toolbox ya. Misalnya use case-nya adaptor, ya tinggal drag saja. Nanti ada tulis nama ya. Sorry. Yang kedua, tadi kita buat aktornya itu ada mahasiswa ya. Nah, oke, mahasiswa. Nah, untuk penamanya bisa klik di sini di propertinya ya atau klik dua kali dipakai untuk buat namanya ya. Kalau sudah oke, kemudian ini tidak bisa di copy ya. Eh, kita harus kalau coba saya tes copy ya. Ctrl C dan ini elemennya tidak bisa di paste ya. Anda buat baru saja tinggal ditarik saja. Setelah ditaruh pada lokasinya, muncul dialog faktor ya. Kemudian ini dosen PA ya. Terus dosen PA, setelah dosen PA itu ada kaprodi ya. Kaprodi. Terus yang berikutnya ada akademik ya. Oke. Nah, untuk yang fitur di mahasiswa, use case-nya namanya login. Kita buat login, ya. Login mahasiswa. Kemudian yang kita back sedikit di, nah, ini mahasiswa ada login, ada update, ada password, KRS sama cetak ya. Ini kan masih use case sendiri ya. Nah, kita buat. Nah, untuk yang KRS ini yang eh, melakukan rencana studinya ya. Ya kan tinggal secara sistem tinggal pilih mata kuliahnya, checklist ke apa-apa saya. Nah, itu tanda modelnya terserah. Yang penting kan ini proses KRS-nya. Baru ada cetak. Nah, kita lihat untuk yang kita buat satu use case untuk satu update ya, update profil. Nah, update profil ini bagian yang dilakukan pada
aktor mahasiswa ya, tapi dia bisa melakukan update-nya setelah masuk ke login ya. Nah, jadi ketika masuk sistem otomatis dia bisa melakukan ini ya. Berarti maka eh, update profil ini bagian dari proses login. Dia bisa lakukan harus melewati ini. Maka kalau dia ada hubungannya dengan use case ya. Atau nanti mungkin saya buat dulu tiga semuanya use case-nya. Ini update password ya, ya. Terus oh, salah ya, bukan aktor ya, use case ya. Update password ya, oke, update password ini ya. Lalu berikutnya RS ya, RS dan yang ketiga yang terakhir itu adalah cetak ya, cetak KRS ya. Nah, oke. Nah, tinggal kita hubung, maaf ya, salah ke tarik ya. Use case tapi ternyata apa ya, tolong aja. Ya, ini cetak ke RS ya. Nah, sekarang untuk ukurannya bebas ya, ada di diatur sesuai kerapian saja ya. Ini kan nanti ikuti jumlah ukuran banyaknya teks ya. Nah, sekarang saya hubungkan untuk yang login dulu ya. Oke, kemudian ke update ya, terus ke update password ya. Nah, eh, berikutnya yang ke KRS sekarang yang cetak. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah logikanya kalau di update profil dan update password ini kan dilakukan setelah masuk login ya. Jadi bagian update profil dan password itu kan bagian dari mahasiswa ya. Maka otomatis ini di hubungan asosiasi dari aktor mahasiswa ke update profil dan update password itu dihapus saja. Dia cukup dari sini aja, dari login ya. Cuma nanti kita buatkan hubungan eh, antar use case-nya ya, antara use case login dengan update profil dan antar login dengan update password ya. Ini kita hapus saja. Karena dia termasuk bagian yang dilakukan oleh mahasiswa. Nanti kita tinggal saya buat ke sini ya. Nah, ini kalau yang bagian dari use case apa use case sebelumnya, maka itu namanya include ya. Nah, namanya include, kemudian yang ke eh, update juga sama ya. Oke. Nah, ini saya rasa cukup ya. Kalau ada nanti kurang jelas atau ada yang bisa dikomentari, silakan ditanyakan ya. Nah, ini untuk login, masuk untuk aktor mahasiswa. Sekarang kita ke dosen PA. Dosen PA itu validasi. Jadi validasi belum ada use case-nya yang kita buat. Eh, validasi RS ya. Oke. Validasi KRS, validasi KRS-nya. Ya, validasi KRS otomatis setelah ada KRS ya.
Berarti kalau validasinya dilakukan oleh dosen PA, otomatis mahasiswa sudah melakukannya. Berarti ini dari ke sini ya. Nah, otomatis ini ada hubungan antar uses KRS ya, KRS-nya. Nah, hubungannya ini yang disebut dengan ekstra ya. Validasi tidak bisa dilakukan kalau tidak ada proses KRS ya. Nah, Kaprodi juga validasi ya. Nah, validasinya dilakukan Kaprodi lewat layernya masing-masing kan, ada login juga. Nah, kalau ada login berarti dia ke sini juga gitu. Ya. Oke. Kemudian sama juga di dosen PH sama ke sini juga ya. Nah, ini yang dan proses validasi di login ke sini itu include untuk yang dosen PA dan nah, seperti itu. Nah, ini ya. Sekarang sudah ya, Kaprodi udah, tinggal akademik ya, manajemen data dan cetak manajemen data ya. Oke, nah dia juga akademik cetak keras ya. Oke. Ya, kemudian manajemen data, saya sebut satu aja ya, manajemen datanya, yaitu nanti data, nanti ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen ya. Artinya bisa dibuat pisah-pisah boleh, tapi buat sendiri juga ada apa satu boleh, tidak ada masalah, tidak ada standar ya. Yang harus buat terpisah dan harus buat sering sebanyak sesuai dengan masing-masing prosesnya boleh ya. Nah, ini saya misalnya saya hanya buat satu aja ya. Nah, ini yang eh, untuk ke apa namanya, datanya oleh anu, ya. Eh, oke. Nah, kemudian dia lakukan login juga nanti di sini. Nah, ini juga ada apa include ya. Dia bisa mengerjakannya harus login dulu ya seperti itu. Nah, ini mungkin contoh cara pembuatan dengan kasus validasi eh, maaf, kasus sistem KRS ya. Saya rasa cukup, kalau ada yang kurang jelas ya bisa ditanyakan, bisa kuliah atau di komentar di Spada ya. Dan untuk lebih mantapkan lagi nanti untuk praktiknya eh, bisa dilihat latihan kasus tentang perpustakaan. Adik-adik bisa coba, silakan dibaca soalnya ya, kemudian dipraktekkan. Mungkin itu aja dari saya untuk cara praktek pembuatan use case menggunakan IAE ya. Silakan dicoba, semoga dimudahkan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.